Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para bunda. Perkenalkan, nama saya Jihan Amira, adiknya Mbak Novi, dan di samping saya sudah ada Mbak Novi sebagai narasumber pada sore hari ini ya. Nah Jihan, sore hari ini mewakili para klien Mbak Novi yang banyak banget menanyakan soal trauma luka batin. Banyak banget ya bun yang bertanya sama Jihan by chat, bagaimana sih Mbak caranya sembuh dari luka batin itu? Dan apa sih trauma penjernihan kolbu ini? Oke, langsung saja Jihan tanya langsung sama Mbak Novi ya. Mbak Novi, bagaimana sih trauma luka batin ini? Oke, jadi ini kita jelasin dulu soal trauma luka batinnya ya Mbak Jihan ya. Trauma luka batin itu sendiri itu sesuatu hal yang mengganjal dalam diri kita sih Mbak sebenarnya. Perasaan jengkel, curiga, rasa sedih, rasa sakit hati yang kita sendiri gak mengakui dan menyadari hal itu pun juga bisa jadi luka batin ya. Dan luka batin di sini tuh analognya seperti sampah. Sampah kalau dibiarin terus menumpuk dalam diri kita dan nggak kita bersihin ya, lama-lama bisa menumpuk. Nah itu namanya luka batin. Apa sih Mbak pentingnya untuk sembuh dari trauma luka batin ini Mbak? Ya, kita perlu ya namanya jaga kesehatan secara fisik ya. Begitupun juga dengan luka batin. Kita juga harus sembuh dari luka batin kita. Manfaatnya apa ya? Diri kita akan bisa fokus, kita akan terhindar dari overthinking gitu ya. Kita nggak akan terpengaruh dengan hal-hal negatif di luar sana yang bisa bikin diri kita tuh drop ya. Saya pengen tanya dulu nih sama Mbak Jihan, pernah nggak sih mengalami rasanya tuh lelah banget, capek ketika ngomong sama salah satu orang, tapi ada kalanya rasanya tuh senang banget dan nyaman banget ketika ngomong dengan orang yang berbeda. Gimana? Pernah sih Mbak. Nah itu juga kaitannya dengan luka batin. Orang yang tuntas dengan luka batinnya, dia akan memancarkan vibrasi yang enak, vibrasi yang nyaman dan bahagia. Nah itu manfaatnya Mbak Jihan. Trauma luka batin ini berarti sangat berbahaya ya Mbak jika tidak segera ditangani. Terus bagaimana Mbak kalau ada klien Mbak Novi yang emang sudah trauma luka batin sangat dipendam, bagaimana Mbak Novi mengatasinya? Oke, trauma luka batin itu hal yang nggak kasat mata ya. Kita itu bisa tahu itu trauma atau enggak itu sebenarnya diri kita sendiri yang merasakan ya. Cara untuk bisa merilis luka batin ini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama bisa dengan muhasabah diri sendiri. Yang kedua, cari ahli yang bisa menangani hal itu. Nah, kalau di saya, cara penanganan terapi luka batin ini ya, memang kita punya yang namanya terapi penjernihan kolbu. Nah, terapi penjernihan kolbu ini seperti halnya ruqyah Mbak Jihan. Jadi kita dengan metode Islami, kita menggunakan wirid, zikir ya. Kemudian saya gabungkan dengan hipnoterapi ya. Dan kita juga perlu menyelami alam batinnya si klien, supaya si klien bisa tuntas dengan dirinya sendiri, sehingga ketika dirinya tuntas maka energi baik, energi positif bisa mudah masuk ke dalam diri klien. Nah, kalau di dalam diri klien ini udah punya bekal energi positif yang kuat, baru dia bisa menularkan energi baik itu ke suami, ke anak, atau ke lingkungan sekitarnya. Ya, seperti tadi yang saya jelasin. Harapannya ketika si istri ini punya energi positif yang kuat, dia udah tuntas dengan dirinya, luka batinnya udah beres gitu ya Mbak Jihan, dia itu rasanya bisa menularkan kenyamanan, ketenangan dengan mudah ke suami dan ke anak. Ya bawaannya sih suami ini akan betah di rumah, awal-awal seperti itu. Nah itu pentingnya kenapa ketika sebelum mengikhtiarkan suami, kita perlu bereskan dulu dalam diri kita. Ya seperti itu. Klien Mbak Novi kebanyakan kalau yang trauma luka batin ini masalahnya seperti apa Mbak? Oke, kalau untuk masalah kompleks sekali ya Mbak Jihan ya. Mbak Jihan juga tahu untuk chat yang masuk itu wah gak karuan ya. Tapi ini bisa disimpulin kalau untuk terapi luka batin ini bisa semua masalah ya Bun ya. Mungkin Bunda mengalami depresi ini juga penyebabnya banyak. Bisa dari suami, mungkin dari lingkungan kerja Bunda, atau bahkan mertua juga bisa loh Mbak Jihan. Jadi banyak permasalahannya, KDRT juga ada, nikah siri juga ada kan. Nah bahkan ada yang dari lingkungan kerja suami di sini toksik ya, suami dapat pengaruh buruk dari lingkungannya, ketularan juga si klien kan ada juga ya Mas Jan. Jadi banyak sekali penyebabnya. Oh jadi ini istri harus tuntas dulu dengan dirinya ya Mbak ya.
Terus kaitannya dengan menyadarkan suami itu bagaimana Mbak? Oke, istri ini kan punya pengaruh besar dalam rumah tangga ya Mbak Jen. Istri ini juga bisa menularkan energi baik ke anak dan suaminya. Kalau si istri ini belum tuntas sama dirinya, dia energinya masih naik turun ya, dia masih was-was, dia masih curiga, dia masih sedih, dia anak sama suami juga ketularan dong rasa nggak nyamannya, bener nggak? Nah maka itu terapi penjernihan ini supaya apa? Supaya si istri ini tuntas, si istri ini beres sama dirinya sendiri sehingga energi baik bisa kembali masuk. Dan harapannya si istri ini bisa mempengaruhi, menularkan energi baik itu ke suami, ya sehingga suami di sini pelan-pelan hatinya terbuka, pelan-pelan omongan istri ini ngena di hati suami, kemudian pelan-pelan suami ini kembali hangat dengan klien. Nah ini dampaknya pengaruh energi baik dari istri yang sudah tuntas dari luka batin itu sendiri. Kalau untuk suami yang sudah nikah siri itu Mbak, bisa nggak sih Mbak dia apa ya kayak mungkin meninggalkan istri sirinya itu demi istri sahnya itu Mbak, gimana? Bisa aja. Jadi sebenarnya ya Mbak Jihan, kita nggak bisa menyalahkan ini suami istri problemnya di mana. Kenapa si suami ini bisa nikah siri lagi dengan orang lain? Itu kebanyakan para orang bilang, ini karena istri ini nggak becus ngurus. Menurut saya enggak. Ya, justru istri ini bisa complicated itu karena suami yang kurang memperhatikan istri. Tapi ketika si istri ini kurang diperhatikan suami, ya jatuhnya down dan akhirnya suami makin muak sama istri. Tapi ketika si istri ini udah mulai bangkit dengan dia menyembuhkan lukanya dulu, dengan dia memperhatikan dirinya dulu, nah lama-lama dia vibrasinya baik nih. Sehingga banyak klien saya yang kasusnya seperti ini tuh, si suaminya ini melihat klien saya, kok dia berubah ya? Nah seperti itu, kok dia nggak seperti dulu ya? Sekarang dia kok lebih ceria ya? Nah dengan begitu si suami ini perhatiannya tuh lebih condong ke istri sahnya dan pelan-pelan meninggalkan istri sirinya dengan sendirinya. Karena si suami ini merasa tercukupi dan kembali nyaman ke istri sah. Iya. Jadi dalam agama kita nggak boleh ya untuk memutuskan suami istri ya, itu jatuhnya kan dosa tahbib ya. Jadi kita pakai cara halus dan kita fokus ke bagaimana cara istri ini bisa bangkit dan tuntas bahagia dengan dirinya. Waduh, ternyata manfaat terapi penjernihan kalbu ini sangat banyak ya Mbak. Iya, jelas. Jihan kok pengen banget ya Mbak untuk terapi penjernihan kalbu ini biar trauma atau mungkin sakit hati Jihan ini bisa tuntas gitu ya, dan bisa menurunkan ke energi yang baik untuk sekitar gitu ya Mbak ya. Betul. Nah, jadi untuk para bunda yang saat ini mungkin mengalami trauma, sakit hati maupun depresi, butuh segera tindakan ya Mbak ya? Iya, jelas Mbak. Justru bagi para bunda yang sekarang sedang mengalami gak semangat hidup ya, merasa gak ada support, bahkan paling parahnya merasa ada bisikan dan bisa bunuh diri, itu sebaiknya segera melakukan tindakan. Takutnya nanti yang rugi diri bunda ya, bukan suami makin iba ke bunda, malah suami makin jauh dari bunda. Maka itu segera lakukan tindakan dari sekarang. Nah, bagi para bunda yang saat ini mungkin membutuhkan terapi penjernihan kalbu sama Mbak Novi ya tentunya, segera hubungi nomor di bawah ini ya Bun ya. Kurang lebihnya untuk video kali ini Jihan dan Mbak Novi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.